Di sini saya sebagai ketua kelompok. Adapun anggota kelompok saya, anggota pertama ada Adinda Putri Ayu dan anggota kedua ada Muhammad Nazil Lubis. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah kami buat sebelumnya dengan subtopik ketahanan pangan dan pengendalian inflasi Sumatera, serta subtemanya ada pengaruh infrastruktur maupun konektivitas sebagai faktor determinan dalam menjaga ketahanan pangan atau stabilitas inflasi. Penelitian ini membahas pengaruh infrastruktur dan konektivitas terhadap ketahanan pangan serta stabilitas inflasi di Pulau Sumatera. Latar belakang penelitian ini adalah masih sering terjadi fluktuasi harga pangan akibat distribusi yang belum merata dan kendala infrastruktur sehingga memicu inflasi daerah. Tujuan penelitian adalah menganalisis apakah infrastruktur dan konektivitas mampu meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi inflasi, serta menguji apakah ketahanan pangan menjadi variabel yang mendiasi hubungan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, eksplanatori, dan analisis data panel pada 10 provinsi di Sumatera selama periode 2015 sampai 2024. Menggunakan data sekunder dari BPS, Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur dan konektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketahanan pangan. Sebaliknya, inflasi pangan berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan. Model penelitian mampu menjelaskan sekitar 70,6% variasi ketahanan pangan, sehingga menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur dan kelancaran distribusi merupakan faktor penting dalam menjaga ketersediaan pangan. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan jaringan logistik yang dapat didukung konektivitas antar wilayah dapat memperlancar distribusi pangan, menekan biaya logistik, mengurangi gejolak harga, serta membantu menjaga stabilitas inflasi di Sumatera. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dapat konektivitas perlu menjadi prioritas dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Solusi yang direkomendasikan dalam penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program sekaligus meminimalkan dampak negatif yang terjadi. Berdasarkan keseluruhan isi jurnal, solusi yang dapat diterapkan adalah: yang pertama, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan jalur logistik agar distribusi pangan semakin efisien. Yang kedua, memperkuat konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jaringan logistik nasional sehingga daerah surplus pangan dapat mudah memasuki daerah yang mengalami kekurangan. Yang ketiga, meningkatkan investasi pada fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan atau warehouse dan cold stock untuk mengurangi kehilangan hasil panen atau food loss. Yang keempat, memanfaatkan teknologi digital dalam sistem distribusi pangan agar informasi mengenai stok, permintaan, dan harga dapat diakses secara cepat sehingga mengurangi ketimpaan informasi pasar. Infrastruktur dan konektivitas merupakan faktor utama yang menentukan ketahanan pangan dan stabilitas inflasi di Pulau Sumatera. Penelitian berangkat dari fenomena bahwa Sumatera memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung pangan nasional, namun masih menghadapi berbagai kendala distribusi akibat kualitas infrastruktur dan konektivitas yang belum merata. Akibatnya, biaya logistik menjadi tinggi, distribusi pangan tidak efisien, terjadi kelangkaan komoditas di beberapa daerah, dan harga pangan menjadi berfluktuasi sehingga memicu inflasi. Pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, gudang, penyimpanan, dan sistem logistik yang terintegrasi. Infrastruktur yang baik akan mempercepat distribusi dari daerah surplus ke daerah definisi, sehingga
pasokan pangan tetap terjaga dan harga menjadi lebih stabil. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah yang memiliki efek berganda atau multiplier effect. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan sarana logistik tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperlancar arus barang, menurunkan biaya distribusi, meningkatkan daya saing daerah, menjaga ketahanan pangan, serta mengendalikan inflasi. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas bukan hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi strategi utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi. Dengan distribusi pangan yang lancar, biaya logistik dapat ditekan, pasokan pangan tetap tersedia, harga menjadi stabil, daya beli masyarakat meningkat, dan pada akhirnya ketahanan ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat. Secara garis besar, jurnal penelitian ini membahas tentang peran vital infrastruktur dan konektivitas dalam menjaga ketahanan pangan serta menekankan laju inflasi di 10 provinsi di Pulau Sumatera. Dampak positif infrastruktur dan konektivitas terhadap ketahanan pangan. Yang pertama yaitu akses dan distribusi lancar. Pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan yang mantap, fasilitas pelabuhan, gudang penyimpanan, dan cold storage, serta konektivitas antar wilayah pengaruh positif dan signifikan terhadap ketahanan pangan. Selanjutnya, efisiensi rantai pasok. Kualitas saran transportasi dan fasilitas logistik yang baik mempermudah pengiriman bahan pangan dari wilayah sentra produksi atau daerah surplus ke wilayah konsumen atau daerah defisit, sekaligus meminimalisasikan risiko kerusakan barang atau food loss selama perjalanan. Peran ketahanan pangan dalam mengendalikan inflasi. Yang pertama, ada menekan volatile foods, yaitu ketahanan pangan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Artinya, ketika pasokan dan ketersediaan pangan di pasar terjaga dengan stabil, risiko terjadinya lonjakan harga komoditas bergejolak seperti cabai, bawang, dan beras dapat diredam dengan optimal. Nah, yang kedua, menjaga daya beli, yaitu stabilitas pasokan pangan menjaga harga tetap terjangkau sehingga daya beli masyarakat tidak tertekan oleh lonjakan harga bahan pokok. Ketahanan pangan sebagai variabel mediasi. Pertama, jalur transmisi pengaruh. Pembangunan infrastruktur dan perbaikan konektivitas seperti keberadaan jalan tol Trans Sumatera tidak secara langsung mengubah angka inflasi umum begitu saja. Yang kedua, mekanisme kerja. Dampak fisik infrastruktur bekerja terlebih dahulu yang menahan rantai pasok dan peningkatan ketahanan pangan daerah. Setelah ketersediaan dan akses pangan stabil, hal tersebut secara otomatis berdampak pada terciptanya stabilitas inflasi regional. Sekian penjelasan dari kami mengenai jurnal yang telah kami buat dengan subtopik ketahanan pangan dan pengendalian inflasi Sumatera dan subtema pengaruh infrastruktur maupun konektivitas sebagai faktor determinan dalam menjaga ketahanan pangan atau stabilitas inflasi. Saya Kurnia Halbainur. Saya Adita Putra Ayu. Saya Muhammad Ajil Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.